Oke guys, jadi ini ada postingan dari Rieke Diah Pitaloka mengasih infonya Google itu rupanya arti kata parlemen alias badan legislatif. Jadi parlemen adalah salah satu badan legislatif yang penting dalam sistem politik demokratis. Parlemen berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh rakyat. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi memberikan statement perbedaan adalah hal yang sangat baik karena perbedaan mewarnai demokrasi di negeri ini. Tetapi ketika ada penolakan PPN 12%, tapi sayangnya kader PDIP malah dilaporkan ke MKD. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Jadi PPN naik 1% berarti setara dengan kenaikan harga yang harus dibayar 9%. Berat nggak sih? Ya berat tuh. Saya memprotes itu. Ya, MKD jangan latah menanggapi hal-hal yang dilontarkan oleh anggota dewan. Bisa-bisa MKD yang dibubarkan. Nah, kalau cara menyampaikan hal-hal yang kritis ini, kemudian MKD ikut-ikut mengintervensi hak imunitas anggota dewan, nggak bisa. Maka saya percaya MKD juga tidak latah kemudian setiap anggota DPR yang kritis dipanggil. Maka siapa MKD? Kalau itu dalam ucapan, di dalam sikapnya mencederai institusi dewan, silakan. Tapi kalau itu dalam rangka tugas dia yang diberi amanah dan mandat rakyat, jangan kemudian MKD menjadi polisi. Ya. Saya tetap hormat pada MKD. Misalnya perilaku yang disorientasi anggota dewan terhadap berbagai hal yang mencederai nama baik institusi, itu dipanggil monggo. Ya. Dan saya yakin MKD tidak akan memanggil Mbak Rieke Diah Pitaloka terkait dengan statement-statement yang menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan penerapan PPN 12%. Silakan saja yang setuju sama yang sudah, ya, itu menyampaikan aspirasi sehingga rakyat menjadi cerdas. Yang penting kasih argumentasi. Kalau yang merasa bahwa itu sudah merupakan suatu keputusan DPR dalam bentuk undang-undang, yang disoroti Mbak Rieke setahu saya adalah implementasi timingnya yang mungkin dinilai masih perlu dicermati kembali. Interupsi dalam sidang paripurna. Rieke sebagai wakil rakyat menyuarakan suara rakyat karena pada saat itu juga ada demo besar-besaran dan ada protes termasuk dari saya di media sosial terkait dengan keberatan rakyat terkait dengan kenaikan PPN menjadi 12%. Semua argumen dari para ahli ekonomi, semua orang mahasiswa, semua anak Gen Z juga keberatan, dari anggota DPR sebagian keberatan, ahli ekonomi juga keberatan. Rupanya tidak terlalu dihiraukan oleh anggota DPR. Ini aneh bin ajaib. Karena saya mendengar hari Sabtu kalau tidak salah, Presiden Prabowo mengumpulkan ketua umum partai-partai koalisi dalam Kimples. Konon membahas tentang rencana kenaikan PPN 12%. Artinya pemerintah sudah absorbsif, sudah responsif terhadap apa yang dikeluhkan oleh masyarakat banyak, termasuk oleh anggota DPR. Tapi yang terjadi di DPR malah sebaliknya. Anggota DPR yang seharusnya mewakili rakyat, yang beberapa bulan yang lalu ngemis-ngemis suara rakyat, minta dipilih, duduk manis di singgasana, kemewahan menjadi anggota parlemen, ternyata pada saat Rieke Diah Pitaloka menyuarakan suara rakyat, justru dilaporkan ke MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan dipanggil konon. Ya, ini ada suratnya. Konon hari ini Rieke akan dipanggil menghadap MKD terkait dengan kode etik. Wah, luar biasa. Apakah menyuarakan suara rakyat
kegelisahan rakyat, penderitaan rakyat itu melanggar kode etik anggota DPR? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Meskipun saya tahu ini masih masa reses, belum tentu itu dilaksanakan hari ini, tapi suratnya yang ditandatangani oleh Ketua MKD jelas pemanggilan Rieke berdasarkan laporan salah satu anggota DPR terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik. Nah, aneh bin ajaib. Pemerintah begitu responsif, sedang mempertimbangkan wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan kepentingan rakyat, malah justru alergi dengan kritik-kritik rencana pembatalan kenaikan BPN ini. Lucu bagi saya. Ini anggota DPR itu wakil siapa sih? Wakil rakyat atau wakil partai koalisi semata? Yang terjadi di antara mereka malah saling tuding. Dari fraksi Partai Gerindra seperti paduan suara, menyerang PDI Perjuangan sebagai inisiator. Ternyata salah. Inisiator untuk pengusulan kenaikan BPN 12% itu dilakukan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo. Itu kalau nggak salah ada suratnya tahun 2021 kalau nggak salah. Artinya ini adalah revisi undang-undang atas inisiatif pemerintah. Seperti dikatakan oleh Deddy Sitorus tadi bahwa sebagai Ketua Panja PDI Perjuangan, sebagai fraksi juga menyetujui dengan berbagai kondisi kalau ekonomi sudah memungkinkan ada kenaikan itu. Tapi ternyata kan kita lihat, ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Tanggal 28 Desember ada kenaikan BBM, diam-diam. Tidak ada pengumuman, tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung BBM naik. Ada lagi rencana kenaikan opsen pajak. Diksi yang dipilih itu asing bagi telinga rakyat. Opsen pajak kenaikan perpanjangan STK menjadi sekitar 66%. Luar biasa. Dengan dalih supaya uang ke kabupaten kota semakin banyak. Nah, dengan kondisi yang seperti sekarang, PHK di mana-mana, ekonomi sedang tidak baik-baik saja, kelas menengah banyak yang mantap, makan tabungan, daya beli masyarakat menurun, ada rencana kenaikan BPN 12%. Otomatis kami sebagai rakyat menolak, saya pun menolak. Iya. Mahasiswa menolak. Semua elemen masyarakat menolak. Bahkan ahli ekonomi menolak. Nah, pada saat ini disuarakan oleh Rieke, dianggap pelanggaran kode etik anggota dewan. Ini aneh bin ajaib. Oke guys, jadi sementara itu pengamat politik Adi Praetno menilai tindakan Mahkamah Kehormatan Dewan MKD yang memanggil anggota fraksi PDIP DPR RI Rieke Diah Pitaloka terkait dugaan pelanggaran etik menunjukkan ketidakadilan. Menurut Adi, MKD seharusnya tidak mempersoalkan kritik dari wakil rakyat yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Rieke dipanggil MKD setelah mengkritik kebijakan kenaikan BPN sebesar 12%. Menurut Adi, ini namanya jeruk makan jeruk. Adi menegaskan bahwa MKD seharusnya lebih fokus pada etika para wakil rakyat. Ia berpendapat bahwa perbedaan pandangan antar anggota DPR seharusnya tidak menjadi urusan MKD. Mestinya yang harus diurus MKD adalah kasus besar dewan, misalnya soal dugaan asusila, selingkuh, beristri banyak, indikasi korupsi, dan seterusnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.